Halo guys, kami dari kelompok Gandaria. Pada kali ini kami akan menganalisis kesalahan pada iklan di tahun 2023. Sebelumnya, nama saya Jafari Farizan. Nama saya Muhammad Yusuf Kaji. Saya Razan Putra. Saya Dila Rasati. Saya Tarinda Tahira. Saya Fathah Mustafa. Saya Muhammad Andika Hindiansyah. Selamat saksikan. Guys, kenalin. mesti gercep nih. Baru Men's Biore Bright Expert. Foam lembut dengan 5 kali vitamin B3. Cepat bersihkan noda hitam, muka auto cerah. Men's Biore, expertnya wajah cerah. Pada iklan Men's Biore terdapat 3 kesalahan menurut etika pariwara Indonesia. Yang pertama ada pada pasal 27.2 yang dimana dalam iklan terdapat adegan wajah model yang berubah menjadi cerah dalam seketika setelah menggunakan produk. Selanjutnya ada pada pasal 2.7.4. Seperti pada pasal sebelumnya, bahwa iklan seolah-olah menunjukkan hasil dari pengguna produk secara cepat. Lalu ada pada pasal 4.2.3 yang dimana terdapat adegan sang model berlari dengan sangat cepat, namun tidak dicantumkan kata-kata adegan ini di dalam resensi. Lalu terdapat 2 kesalahan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada pada pasal 9 ayat 1, yang dimana iklan tersebut menjanjikan wajah cerah pada audiens. Ada pada pasal 17 ayat 1 bagian F bahwa iklan tidak boleh melanggar etika dan peraturan perundang-undangan periklanan. Dan terakhir ada pada Undang-Undang Penyiaran, yaitu pada pasal 29 ayat 1 bahwa iklan tersebut tidak berpedoman pada etika pariwara Indonesia. Aku tak percaya lagi dengan apa yang kau beri. Aku sendiri di sini tersenyum menunggu pergi. Oh, aku pulang tanpa beban. Ku terima pengorbanan. Aku tuang sasa santan. Ku terima pengorbananmu. Sasa tunjukkan ku bahagia. Cuma sasa yang pas kentalnya. Kau berikan aku bahagia. Kau beriku omega 3. Aku pulang dengan tenang. Ku terima pengorbananmu. Sasa santan omega 3 bikin tenang. Selanjutnya, iklan Sasa Santan Kelapa. Terdapat 2 pelanggaran berdasarkan etika pariwara Indonesia. Di dalam iklan tersebut, terdapat teks cuma sasa santan yang paling kental, di mana berdasarkan etika pariwara Indonesia, bahwa penggunaan kata hanya, cuma, dan yang lainnya tidak boleh digunakan kecuali dengan penjelasan yang jelas. Dan di dalam iklan tersebut terdapat hewan sapi yang bermainkan alat musik piano dan bernyanyi. Menurut berdasarkan etika pariwara Indonesia, pada pasal 4.2.3, adegan yang memunculkan dramatisasi harus mencantumkan adegan ini didramatisasi. Berdasarkan Undang-Undang Konsumen. Pada pasal 17 ayat 1, pelaku usaha periklanan dilarang menampilkan iklan yang melanggar etika pariwara Indonesia.
Selanjutnya, pada iklan Sasa santan kelapa tersebut terdapat teks, "Sasa berikan aku bahagia." Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada pasal 9 ayat 1, bahwa mengandung sesuatu yang belum pasti. Selanjutnya, pada pasal 11, bagian B menyatakan barang atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Seakan-akan tidak mengandung cacat tersembunyi. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Penyiaran, pada pasal 29 ayat 1, lembaga penyiaran wajib berpedoman dengan etika pariwara Indonesia, yang dimana harus taat dengan etika pariwara Indonesia. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren! Nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Ketika Vanish pemutih tadi yang kita tonton itu ada banyak pelanggaran-pelanggarannya. Pertama, berdasarkan etika pariwara dalam pasal 3.1 tentang pemutih cucian, iklan pemutih itu kan nggak boleh diiklankan seolah-olah penggunanya yang bikin bebas kuman sama sekali. Kan itu nggak boleh. Nah, sedangkan iklan Vanish pemutih tadi, di detik 15 dibilang, nodanya beneran hilang dan ekstra putih. Nah, itu kesalahan dalam etika pariwara. Kesalahan kedua, dalam etika pariwara juga di bagian akhir iklan ini tidak ada spot peringatan tentang pengguna Vanish pemutih. Sedangkan di pasal 3.5 etika pariwara harus ada spot peringatan ini. Selanjutnya, iklan Vanish pemutih ini salah di bagian Undang-Undang Penyiaran pasal 17F karena iklan tersebut tidak mematuhi etika pariwara. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, iklan Vanish pemutih ini melanggar di pasal 9 ayat 1 bagian J. Iklan Vanish ini banyak dilebih-lebihkan seperti nodanya beneran hilang 10 kali lebih putih daripada baju putih lainnya. Lanjut, kesalahan di bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen di bab yang sama pasal 17 ayat 1. Di sini tuh tidak ada tanda-tanda atau tulisan yang menjelaskan resikonya seperti pemutih ini mungkin dapat menyebabkan iritasi pada pengguna dan lain sebagainya. Juga iklan Vanish ini melanggar juga di pasal 29 ayat 1 karena iklan wajib berpedoman dengan etika pariwara Indonesia. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Indomilk Steril, faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Selanjutnya ada iklan Indomie yang dibintangi oleh Lenoa. Pelanggaran tersebut diantaranya yang pertama ada bagian kesalahan pada etika pariwara Indonesia. Yang pertama ada pasal 1.16 tentang kesaksian konsumen yang tidak melebih-lebihkan keunggulan produk. Di iklan sang memintakan seakan-akan tadi mengonsumsi produk yang diiklankan. Kemudian yang kedua ada pasal 4.2.3 bagian A tentang adegan yang didramatisasi. Di iklan tersebut tidak ada tulisan peringatan mengenai adegan ini didramatisasi karena terdapat adegan di mana bintang iklan diikat dan ditarik oleh kendaraan sapi. Kemudian aktivitas sehari-hari tidak memungkinkan untuk membawa produk seperti ke bengkel atau aktivitas lain-lain hingga menaiki sapi. Ini adalah bagian kesalahan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 nomor 69 tahun 1999. Label dan iklan pangan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label. Yang dimana di dalam iklan, sebenarnya iklan sangat seakan-akan mengatakan bahwa sering mengonsumsi produk yang terdengar seperti lebih-lebihkan. Kemudian ada pasal 17F tentang pelaku perikanan yang dilarang melanggar etika. Di dalam iklan menunjukkan adegan kekerasan di mana si bintang iklan ditarik menggunakan sebuah kendaraan yang dinaiki oleh sapi. Kemudian ada kesalahan pada pasal Undang-Undang Penyiaran. Yang pertama ada pasal 5 bagian 1 tentang pemberian informasi yang benar. Pada iklan mengatakan bahwa informasi yang dilebih-lebihkan di mana si bintang iklan seakan-akan sering mengonsumsi produk setiap saat pada waktu yang kemungkinan berlebihan. Oppo A98. Ngecas nggak perlu waktu lama. Dengan 67 watt SuperVOOC nggak bikin ketinggalan update. Pastikan performa tetap lancar di segala situasi. Kamera ekstra keren buat kamu jadi pusat perhatian.
Explore tanpa batas. Buat fotomu makin menarik. Pastinya dengan kualitas ekstra keren. Oppo A98, beli sekarang. Yang selanjutnya ada pada iklan handphone Oppo. Seperti yang dapat kita lihat dari keseluruhan iklan ini terasa terlalu dilebih-lebihkan. Yang dimana hal ini merupakan kesalahan pada EPI pada pasal 1 ayat 13 tentang hiperbola. Hiperbola boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau membuatnya secara sangat berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan suatu persepsi dari halayak yang di dasarnya. Lalu selanjutnya iklan ini menggunakan kata pastikan performa tetap lancar dan pastinya dengan kualitas, yang dimana menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 9 ayat 1 bagian K, yaitu terkandung sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Lalu yang selanjutnya pada iklan ini menggunakan kalimat kamera ekstra yang buat kamu menjadi pusat perhatian. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di pasal 17 ayat 1 bagian A, mengalami konsumen mengenai kualitas bahan kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta kedapatan waktu dan penerimaan barang atau jasa. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro, ampun bro. Bro. Nggak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Jo Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda? Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu? Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih, dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? Dan Head and Shoulders, kesalahan menurut Etika Perawaran Indonesia di pasal 1 ayat 13, hiperbola boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor yang secara jelas berlebihan atau tidak masuk akal sehingga tidak menimbulkan persepsi dari hal yang didasarkan. Di pasal 11 ayat 20, iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing. Untuk iklan kosmetik jenis tertentu, pewarna rambut, pelurus pengering rambut, depilatory, pemutih kulit jerawat, sampo anti ketombe, dan deodoran, antiperspiran, dan sediaan lainnya yang mengandung bahan kimia yang mempunyai persyaratan keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku harus sesuai spot, ikuti petunjuk pemakaian, dan peringatan yang disertakan. Menurut Undang-Undang Konsumen di pasal 17 ayat 1, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Pasal 9 ayat 1 di poin I, pelaku usaha dilarang mempromosikan, mengiklankan suatu barang ataupun jasa dengan secara tidak benar atau seolah-olah langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan jasa lainnya. Di Undang-Undang Penyiaran di pasal 29 ayat 1, lembaga penyiaran wajib berpedoman dengan etika pada Indonesia. Pengen yang nampak. Berani coba Best Wok? Best Wok mie goreng. Export quality dengan 9
dapur rahasia. Rasanya beneran nampol. Seruput terus. This is the best. Best Wok mie goreng. Best Wok, best choice. Selanjutnya adalah kesalahan iklan mie Explodes dari Best Wok. Iklan ini melanggar kesalahan etika pariwara Indonesia pasal 1.2.2 pada kalimat mie Explodes di area pedas. Kalimat ini mengandung kata-kata superlatif yang seharusnya tidak boleh dalam iklan. Lalu iklan ini melanggar pasal 4.4.8, 4.2.3 dan pasal 1.9 pada bagian seorang wanita yang dilempari alat dapur. Scene ini mengandung unsur dramatisasi, kekerasan, dan butuh tulisan peringatan bimbingan orang tua. Selanjutnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melanggar pasal 17 ayat 1. Iklan ini tidak mematuhi perundang-undangan periklanan. Lalu, pada Undang-Undang Penyiaran, iklan ini melanggar pasal 36 ayat 3 yang seharusnya mencantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Lalu selanjutnya adalah pasal 29 ayat 1, iklan ini wajib mematuhi etika pariwara Indonesia. Nah, itu dia hasil analisis dari kelompok kami. Ternyata banyak loh iklan yang melakukan pelanggaran, entah dari EPI, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Menurut kalian gimana sih? Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.